Bismillahirrahmanirrahim. 6 Februari 2024 kita akan mengadakan perjalanan menuju ke Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Namun kita akan memulai perjalanan ini dari depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Ini masjid Madrasah Aliyah Negeri. Ini adalah prasasti peresmian diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Haji Sarbin Sehe SAG MPDI, Taliabu, 26 April 2019. Saat ini Haji Sarbin Sehe ini telah menjadi Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi pada 5 Februari 2025 kemarin. Ini adalah gedung baru Madrasah Aliyah Negeri satu-satunya di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini gedung lama Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Ini masjid Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Ini gerbang pintu keluar. Ini lapangan upacara lengkap bendera merah putih, sekaligus lapangan tenis, lapangan volleyball, lapangan serbaguna. Ini juga ada tiang bendera. Di sana ada tower Telkomsel, merupakan puncak jalan. Itu sekitar situ ada puncak jalan ruas Bobong Gelelede. Itu di sana, itu yang jalannya berlumpur. Karena jalan di sana berlumpur, maka orang menggunakan jalan di depan Madrasah Aliyah Negeri ini yang merupakan jalan swadaya. Disinilah seluruh manusia di Pulau Taliabu, termasuk pemerintah daerah, kalau melakukan perjalanan dengan mobil mewah dari Bobong ke Ngele atau menuju Lede, akan lewat di jalan setapak yang cuma lebar 2 meter ini. Jalan setapak, swadaya murni masyarakat lagi. Cuma pernah direhab oleh dana desa, itu kita tidak bisa pungkiri, pernah direhab oleh dana desa. Direhab sedikit-sedikit, tapi dasarnya adalah swadaya murni masyarakat. Bagi Bapak Ibu yang anaknya tamatan SMP atau sanawiyah, boleh memasukkan anaknya untuk belajar di Madrasah Aliyah Negeri. Bagian dari jauh, ada tempat tinggal disiapkan Pondok Pesantren Darul Amanah di depan sini. Tidak jauh, cuma sekitar 200 meter dari tempat ini. Jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan Telawa Barat Laut dan kecamatan Lede yang ini. Tapi karena jalannya rusak, masyarakat semua lewat di jalan swadaya depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Ya, ini semua akibat pemerintah daerah kita hanya pandai menabur janji, tapi tidak pandai melaksanakan program. Jalan ini dulu pernah dijanjikan mau diaspal, entah yang ini atau yang ini, yang jelas yang dari Ngele ke Selati, cuma 1 kilometer. Dijanjikan oleh Ahmad Hidayat Mus di sekitar tahun 2008. Beliau jadi bupati 2005. Ya kurang lebih 2007 atau 2008 beliau janji itu mau aspal jalan ini saat masyarakat kerja bakti bangun jalan ini. Beliau bilang tidak usah kerja bakti, nanti dia aspal. Sampai dia selesai 2 periode, adiknya 2 periode, sekarang anaknya entah berapa periode nanti, kita tidak tahu berapa periode nanti. Ya, beginilah jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu. Dan di depan kita ini adalah Desa Salati, salah satu desa terdekat dari ibu kota kecamatan Taliabu Barat Laut. Jalannya berkolam-kolam seperti ini. Tidak pernah ada upaya penimbunan. Ini palingan
4 trek Damato ini selesai, baru grider sapu selesai. Tapi pemerintah daerah kita hanya santai di rumah-rumah mewah mereka dengan mobil-mobil mewah mereka masing-masing. Tidak tahu apa fungsi mereka sekarang ini. Kita bingung. Ya. Jadi semua masyarakat lewat di jalan ini, jalan swadaya di depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Ini penghubung antara dua desa, Gele, Onemai, Salati. Di sana dua desa, Onemai, Gele. Dan di sini satu desa, Desa Salati. Baru sebelahnya Desa Beringin, Kasangu, Keramat, Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Oke, ikuti perjalanan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan ke seluruh dunia, ke semua sahabat Anda di sosial media Anda. Desa Salati kita telah lewati, dan saat ini kita melewati beberapa genangan lumpur di ujung selatan Desa Salati menuju ke Desa Beringin Jaya. Penderitaan rakyat Kabupaten Pulau Taliabu pada ruas jalan Beringin Salati, jalan penuh kolam bebe. Jadi rakyat jelata, PNS, TNI, Polri, semua lewat di jalan ini, tidak terkecuali. Padahal APBD kita ratusan miliar setiap tahun masuk di Kabupaten Pulau Taliabu ini. Sudah 22 tahun dikuasai oleh satu kelompok, satu famili, satu marga, bahkan satu partai politik. Tapi infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pulau Taliabu persis seperti yang Anda lihat di video ini. Dan bagi yang ingin melihat lebih dekat, silakan datang jalan-jalan di objek wisata Jalan Lumpur pada ruas Beringin Salati Gele Lede, sebuah komunitas masyarakat dua kecamatan yang berdampingan, yang merupakan dua kecamatan yang bertetangga langsung dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, tapi jalannya seperti yang kita sedang saksikan ini. Ya, sini ada tanah timbunan, tidak pernah dihamparkan. Sudah berbulan-bulan. Dari, kalau tidak salah ini November. Kalau tidak salah dari November atau awal Desember ini sampai ini hari Februari tidak dihamparkan. Lumpur yang ketiga atau keempat pada ruas Beringin Salati. Kita akan coba mendekat dengan satu tangan. Ya, ini kalau jatuh ini berarti HP masuk dalam lumpur. Ya, oke, ya, lolos. Oke, ya, kita coba melintas lagi. Tangan kiri pegang handphone, tangan kanan pegang setir. Ini beresiko, tapi ini demi mempublikasikan kondisi jalan lumpur Taliabu ruas Beringin Salati Gele Lede ini, agar mereka-mereka yang memiliki nurani dan berpedoman pada kemanusiaan yang adil dan beradab bisa peduli dengan kondisi ini. Lihat, ada tanah timbunan diletakkan di tanah kering, lumpurnya dibiarkan. Inilah yang dimaksud sebagai sebagaimana kata orang tua-tua, garo di kepala padahal yang gatal kaki, atau gatal di kepala, garo di kaki. Ya, seperti itu. Yang dibutuhkan tidak dilaksanakan. Yang tidak dibutuhkan itu yang dia bikin. Nah, itulah gambaran
bentuk-bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jadi jangankan mau diaspal mulus seperti daerah-daerah lain yang waras, tanah timbunan saja diletakkan di tanah kering, baru lumpurnya dibiarkan. Berapa minggu lalu saya melintas di tempat ini, ada anggota DPRD Pulau Taliabu yang motornya tenggelam di tempat ini. Saya pikir setelah itu dia langsung cari tanah damau atau barang 10 trek baru ditumpah di tempat ini, tapi dia nampaknya santai-santai saja, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Nah, itulah wujudnya dan sikap para pejabat di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, yang sama sekali tidak boleh ditiru. Ya, jangan ditiru. Hal-hal yang tidak baik yang diceritakan itu jangan ditiru. Kita meniru hal-hal yang baik. Ya. Iring-iringan mobil harus masuk di genangan kolam di tengah jalan pada ruas Beringin Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jadi ada beberapa kecamatan di Pulau Taliabu ini sama sekali tidak dipedulikan. Pertama, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Kedua, Kecamatan Lede. Itu jalannya lumpur semua itu. Kemudian 3 kecamatan di pantai selatan, kalau tidak salah itu. Kecamatan Tabona, Pancadu, dan Loseng. Itu jalan antar desanya itu sebagian hutan. Ya, kecuali dari Bapenu ke Tabona, dengar kabar itu ada aspal sedikit. Saya juga belum begitu lihat baik-baik apa aspal yang benar atau aspal yang berlubang-lubang lagi. Nah, tapi untuk kecamatan lain, wah itu hutan. Yang sudah ada aspal itu Kecamatan Taliabu Barat, ibu kotanya Bobong, dan Kecamatan Gelak atau Taliabu Utara. Nah, lihat ini lumpur, ada motor grader parkir sudah mau 1 tahun atau 2 tahun di situ, saya tidak tahu, hanya parkir saja. Mungkin ini grader rusak ini. Di sini ada kolam. Ini Simpang Ampa, Desa Beringin Jaya, depan rumah makan Mas Randi, sana Desa Beringin Jaya. Nah, ini jembatan Desa Beringin Jaya, jembatan Sungai Waihaya, sungai terbesar di pantai barat atau di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Yang ini, nah, ini sungai terbesar di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya, di bawah sana ada jembatan, sana ada tungku yang cuma tiangnya yang dibangun. Cuma tiangnya itu. Nah, itu. Seperti itu. Nah, di depan ini lagi ada kolam. Banyak sekali kolam di jalan raya antar kecamatan ruas Gele Bobong. Ini lagi ada kolam lagi. Kolam ini kalau hujan ini tenggelam sehingga motor harus membangun jalan. Ini musim selatan, sekitar Juni, Juli, Agustus itu harus bangun jalan darurat di situ, di atas tiang-tiang tadi itu. Kalau tidak, motor tenggelam. Ini jalan lapen. Jalan lapennya justru yang direhab. Nanti kita akan lihat di depan nanti. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan ke seluruh dunia. Yang ini Sungai Mati, yang kalau banjir ini besar sekali sungai ini. Ini sungai ini luapan air beringin tadi, air Waihaya tadi. Lihat ini, bantaran sungainya ini. Ini terkesan airnya tidak mengalir ini. Dan ini sarang buaya ini. Ya, buaya di sini sering ke laut lewat di sini, dan juga dari laut dia akan naik ke sini. Yang kita takut saat lewat malam kita jumpa dengan mereka, wah bahaya itu. Sekitar 3 hari yang lalu, aduh saya punya mesin, saya tidak mau hidup. Oh iya, masih. Berapa kali saya lewat di sini, tapi di dekat Desa Bong sana, wah itu ada buaya parkir. Ini mengerikan tempat ini. Kalau malam ini lewat sini ini, aduh, kita mesti extra hati-hati. Sementara lewat di tengahnya dalam karena truk sering lewat di sini.
Inilah suka duka warga Pulau Taliabu di negara kesatuan Republik Indonesia yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalannya seperti ini, ada aspal lapen yang sudah dari 2016 tidak pernah direhab, sudah jadi hutan kiri kanan jalan. Kalau tidak ada kendaraan lewat ini, hutan sudah menyatu dengan jalan. Tapi pemerintah daerah yang hilir mudik di tempat ini, para pejabat-pejabat yang menumpuk kekayaan itu, yang rumahnya mewah-mewah dan menggunakan mobil-mobil mahal itu, tidak peduli dengan kondisi ini. Ingat, mobil yang digunakan oleh Pemda Pulau Taliabu itu nilainya di atas 600 juta karena menggunakan Hilux 4x4 double cabin. Ya itu harganya 600-an juta itu. Apalagi yang tipe G, tipe mahal. Bahkan tadi saya lihat ada yang menggunakan Fortuner, nah itu 700-an juta itu, bahkan 800-an juta mungkin Fortuner itu mobil mahal semua itu. Sementara masyarakat kasihan hanya menggunakan motor bekas yang dibeli di Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Motor bekas ini, motor bekas semua yang kita pakai ini, karena hanya itu yang mampu dibeli. Ya, kita semua ini warga miskin di Pulau Taliabu. Masyarakat Taliabu ini mayoritas miskin, kasihan. Ya, kalau kaya, biar masyarakat sendiri yang aspal ini, jalan ini, tidak perlu menunggu pemerintah yang memandang remeh masyarakat itu. Nah, ini jalan raya antar kecamatan ini berkolam-kolam. Ruas Beringin Bawang. Saya sudah berada pada ruas Beringin Bawang, baru habis Bawang Kasango, Keramat, Bobong. Jalannya seperti ini, banyak kolam di jalanan. Yang direhab, yang di depan sana, ya juga ada kolam-kolam tapi tidak separah yang di sini, tapi di sana yang direhab. Menyambung jalan Impres sejauh 2 km saja. Andai kata dia bangun 10 km, wah ini tertutup semua ini tutup semua, habis ini kalau 10 km dari ujung aspal itu. Ya, itu jalan Impres itu kan dia hanya menambah 4 km itu. Sebelumnya juga itu dia hanya merehab jalan yang dibangun oleh Provinsi Maluku Utara. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sebarkan ke seluruh sahabat Anda seluruh dunia ini. Kita sudah melewati Desa Bawang. Desa Bawang di belakang kita. Dan saat ini kita akan melihat Jalan Lapi 2016 ini mendapat perlakuan yang sangat bagus. Direhab, dilapis kembali, ditemu dengan tanah sirtu yang bagus, dan akan diaspal. Kabarnya begitu. Nah, sementara jalan Beringin Salating Gelelede yang berlumpur dan tidak pernah sama sekali diaspal. Jangankan diaspal, dilapen pun tidak pernah. Sampai hari ini dibiarkan berlumpur. Itulah bentuk-bentuk dan metodologi pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Setelah 22 tahun dipimpin oleh dua kakak beradik, AHM dan Alimus. Sekarang anaknya AHM lagi yang kemungkinan akan memimpin Pulau Taliabu dari sekarang sampai 50 tahun akan datang. 5 tahun akan datang. Bukan 50 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Tapi kita tidak tahu. Kalau sikap masyarakat tidak peduli dengan kondisi infrastruktur dan program kerja setiap kepala daerah, jika masyarakat hanya peduli pada berapa rupiah yang mereka terima di malam pilkada atau berapa janji yang mereka dengarkan, maka pembangunan itu mustahil akan terwujud. Itu adik-adik kita perempuan itu sudah terbiasa di jalan Lumpur Taliabu. Nah, ini kita bertemu di jalan yang agak bagus yang baru selesai di timur. Tapi di jalan Lumpur sana sangat sering kita berjumpa dengan anak-anak laki-laki maupun perempuan yang melintasi jalan lumpur dengan motor darat siang maupun malam, kecuali larut malam itu hanya anak laki-laki yang berani.
ini alhamdulillah terima kasih banyak kepada kontraktor jalan ini yang mengerjakan dengan cara yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kontraktor seperti ini mendapatkan paket sebanyak mungkin untuk jalan darat di Pulau Taliabu. Ya, kalau bisa langsung dengan got permanen di kiri kanan jalan ini, ya terutama di daerah yang tanahnya mendaki, ya, di medan yang mendaki itu harus langsung satu paket dengan got. Kalau di medan yang rata begini biar belum ada gotnya, biar 10 tahun ke depan baru bangun got, tapi ditanjakan wajib ada got di sebelah arah gunung. Macam ini sebelah kiri sini kan gunung, nah ini pinggir jalan sebelah kiri ini harus ada got ini, dan tanjung-tanjung ini harus dibuka selebar-lebarnya supaya tidak membahayakan para pengendara. Saya sekarang menyusuri jalan di tepi pantai, itu ada pantai ya. Ini areal jalan ini kalau suatu ketika ini suatu saat nanti menjadi tempat yang ramai karena orang bisa membangun taman wisata di sekitaran sini, menjadi tempat penjualan makanan-makanan kuliner khas Taliabu dan Wakatobi sebagai penduduk. Suku mayoritas yang ada di Pulau Taliabu ini adalah suku Wakatobi, ya, utamanya suku Tomia ya, dari Buton, Sulawesi Tenggara. Suku Buton lah, suku Buton dari Sulawesi Tenggara, tapi dari Pulau Tomia karena Buton itu banyak pulau. Nah, jadi jalan yang direhab ini hanya sekitar 2 km dan kita sedikit lagi akan sampai di ujung jalan. Sedikit lagi kita akan sampai di ujung jalan. Hanya berapa menit saya lintasi dan sudah mendekati akhir dari perjalanan. Selanjutnya kita akan ketemu dengan jalan aspal yang mulus yang dibangun oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Impres tahun 2023. Mengapa ada Impres di Taliabu? Karena ada video TikTok yang viral di channel ini. Ya, sekarang banyak yang bilang, oh tidak, karena ada yang usul ini, itu. Kalau Anda usul ya sudah lama, soal Taliabu ini selesai, Pak. Ya, otonomi daerah ini sudah 22 tahun ini. Masa nanti ada video viral baru di aspal oleh Impres? Ya, kalau hanya karena pemerintah harusnya 22 tahun itu sudah mampu membangun jalan aspal sejauh 1.400 km. Kalau kita meniru cara yang dilakukan oleh kabupaten di samping kanan saya ini, yaitu Kabupaten Banggai-Lau. Mereka aspal jalan sejauh 350 kilo hanya satu periode. Kalau ini sudah 4 periode dipimpin oleh 2 kakak beradik. 350 itu kalau 2 periode itu 700 km. Kalau 4 periode itu 1.400, sama jauhnya Luk Makassar itu. Nah, di sini ada papan proyek yang sudah tercabik-cabik oleh hembusan angin, dan ini kita sudah melintasi jalan aspal Impres tahun anggaran 2023. Dibangun di tempat ini, dan dari sini, dari ini Banai namanya, perkebunan Banai, sampai di Desa Kilong. Nah, kemudian dari Desa Todoli ke Desa Tikong, dari Banai ke Kilong dan dari Todoli ke Tikong. Ada 2 tempat. Sebenarnya mau diaspal semua dari Kilong sampai Tikong, tapi terhambat dengan proyek rabat beton yang ada di Desa Salatinggele Balohang, yang merupakan program pemerintah daerah Pulau Taliabu tahun 2022. Kalau tidak salah Agustus 2022 mulai dianggarkan. Yang ini adalah jalan Impres yang dibangun atas perintah Presiden. Presiden mendengarkan video viral di berbagai daerah, termasuk Lampung dan Taliabu, sehingga Presiden harus turun tangan untuk mengeluarkan anggaran khusus mengaspal jalan di beberapa daerah yang jalannya sangat memprihatinkan. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan ke semua sahabat Anda di seluruh dunia. Inilah suasana pasar rakyat di Desa Wayo Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
Dalam ibu kota jalannya cukup bagus, walaupun sebagian berlubang-lubang dibanding jalan yang berlumpur di ruas Beringin Gelelede. Ya, ini juga sudah berlubang-lubang ini. Itu lubang, ini lubang. Ini jalan di dalam kota ini. Ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, di sini ada alun-alun, tempat bermain bagi anak-anak. Ini jalannya hancur. Di sini pasar kue. Pasar kue Desa Bobong. Nah, tuku di depan ini batas antara Bobong dan Wayo. Nah, di sini banyak kue, aneka macam kue. Jalan lobang. Bundaran Kota Bobong. Di sana rumah mewah pejabat Pulau Taliabu. Di jalan protokol Desa Bobong. Ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu sekaligus ibu kota Kecamatan Taliabu Barat. Di tempat ini kalau musim hujan di bulan Juli Agustus ini tenggelam. Ini rumah jabatan Bupati Pulau Taliabu. Tapi Bupati sehingga tidak tinggal di rumah jabatan, dia tinggal di rumah pribadi. Yang lebih mewah lagi. Ini jalannya lubang, lihat. Di depan kantor PLN, unit layanan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Ini kantor Koramil 1510, 1510. Kalau nggak salah. Di depan ini kita lihat jalannya hancur sekali. Ini katanya mau direhab ini, tapi tidak tahu ini kapan diaspal ini. Sementara proses barangkali. Ini sudah rehab hampir tiap tahun ini, rusak terus tempat ini. Tidak tahu apa masalahnya. Bergelombang sekali. Setelah keliling-keliling, kita akan kembali ke Gele dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Di depan ini kantor Koramil, Kecamatan Taliabu Barat, dan saat ini kita mampir makan bakso dulu. Bakso goreng ya, di depan kantor Koramil. Ya, di sini banyak rumah makan. Kita mampir makan dulu bakso di sini. Ya, ini rumah makannya orang Gorontalo ini. Nah, di sini ada celengan masjid, pembangunan Masjid An-Nur Bobong Kompleks Ketapang 1. Wah, ini penting diisi. Kita coba mampir makan bakso di rumah makan Bakso Idola depan kantor Koramil Bobong. Depan kantor Koramil, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini adalah
jalan protokol dari Kota Bobong atau dari rumah istana pribadi Bupati menuju ke kantor Bupati. Ini jalan menuju kantor Bupati. Di sana ada Tugu dan Bundaran, itu simpang 4 kiri ke Gelelede, ke 4 kecamatan di pantai baratan utara. Dan di depan sana belok kanan ke Bobong lagi. Nah, ya ini juga jalan ke Bobong ini. Begini. Jalan Bobong. Belok kiri sana jalan ke Bobong. Ini jalan protokol menuju kantor Bupati Pulau Talebo. Jalannya lebih rendah dari sungai. Ini sungai ini mengalami endapan pasir dari gunung sana. Dan airnya lebih tinggi bantaran sungai daripada jalan. Ini sungai mati, nanti hujan deras baru airnya banyak ini. Jadi kalau hujan deras tenggelam jalan ini. Dan airnya meluap menyeberang di pulau jalan di tengah jalan ini. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan ke seluruh sahabat Anda di seluruh dunia. Tujuannya supaya video ini bisa dinonton oleh mereka yang harusnya memperbaiki jalanan. Lihat ini tempat luapan air. Kalau musim hujan di bulan Juli Agustus. Nah, saat ini masih Januari Februari. Hari ini tanggal 6 Februari ya. Ya, hari ini curah hujan masih kurang. Di bulan-bulan ini masih kurang. Nanti Maret April mulai ya, Juni ya itu mulai tambah kencang sampai Agustus. Ya, kayaknya bulan Juni itu biasanya full itu sepanjang bulan. Bahkan mulai dari Maret April itu sudah mulai. Ya, ketika angin utara sudah mulai melemah dan beralih ke selatan, ada saat itulah hujan turun terus menerus dan mengakibatkan banjir di berbagai sungai di Pulau Talebo. Ini simpang 4 kanan ke Bobong, lurus ke depan ini ke kantor Bupati di gunung sana, dan ini jalan menuju ke Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara dan Taliabu Timur. Nah, di sini ada jembatan yang agak bagus dilihat ini. Ya, ini sungai tadi yang kalau hujan ini mengakibatkan endapan dan menenggelamkan jalan protokol Bobong Kilong. Suasana sudah semakin senja.